anti bank, ya, tapi haram bank itu, baik bank syariah juga haram. Yang memimpin pelatihannya itu, yang memberikan fatwanya lulusan dari sekolah umum, bukan dari syariah. Itu harus hati-hati. Ya, kenapa ibu sekalian? Ada kawan saya bilang ini sebab di bank-bank syariah aja sekarang ini mayoritas yang pinjamnya bukan muslim, gitu, non muslim. Saya kan pinjam untuk rumah sakit itu dari sebuah bank syariah. Waktu itu kita di peminjam uang, ternyata 1-2 aja yang muslim, sisanya non muslim. Teman-teman kita, kawan-kawan kita Chinese yang banyak. Padahal bank syariah, sedih banget. Ya, makanya saya katakan jangan-jangan gerakan anti pinjam uang di bank syariah disebut haram itu adalah titipan dari luar, karena Iya. Halo. Ya, Ustaz. Hilang lagi ya? Bagus. Agak terputus sedikit. Lanjut, Kang Abu, Bangga. Ya, udah, Ustaz. Enggak, barangkali ada pertanyaan. Baik, berikutnya dari... Sampai jam berapa ya? Ya, masih dari Bu Yerikho. Jadi saya mikir ini jualan lanjutin apa tidak gitu. Pada sejauh ini itu yang menopang perekonomian untuk keluarga gitu. Bagaimana tanggapan mengenai hal itu, Ustaz? Jazakallah khairan. Jadi kalau saya lihat bisnis itu tidak kenal agama, yang tahu adalah halal dan haram yang ada. Ya, gitu ya. Sekarang bisnis ibu halal atau enggak gitu. Nah, ini sekarang ibu ya ikutin aja, karena saya katakan biasanya di multi level marketing. Punten termute Kang Abu. Ya, saya bukan orang multi level marketing, tapi kalau ibu bapak sekalian ingin belajar berbisnis, ya tidak punya modal, tidak punya guru, ikut aja kepada multi level marketing, karena di situ ada senior kita yang akan mengajarkan, membimbing A sampai Z, ya itu luar biasa. Jangan anti. Nah, kita nanti kadang-kadang dikotori bisnis itu dengan money game. Beda multi level marketing dengan money game itu jelas. Nah, yang merusak itu adalah money game. Nah, saya kenal misalkan HNI itu perusahaan besar, keren, wah itu dilatih dari nol, produk-produknya bagus, ya saya suka pakai produknya. Tapi saya bukan orang multi level marketing. Tapi kenapa saya Recording in progress. Ya, ini penting. Nanti kalau sudah ahli berbisnisnya boleh kita membangun bisnis sendiri, ya sambil ini. Ya. Sekarang lanjutkan aja. Kalau menurut saya, ya ibu belajar ilmunya di situ. Nanti kalau sudah ahli bangun bisnis, bangun sendiri. Itu ya. Terima kasih. Baik, ini kalau fatwa dari yang berpengalaman itu sudah sangat clear. Kalau saya menjawab itu nggak clear tuh Kang Abu, nanti masih nanya terus. Tapi kalau yang berpengalaman sekaligus juga lah selalu didampingi oleh penasehat ya dari pakar-pakar ulum syariahnya, alhamdulillah, insya Allah on the track ya, kita ada pada jalan yang benar insya Allah ya Kang Abu. Kang Syarif Hidayat Abi Gaza, silakan.
para santri anak-anakku sekalian. Ingin bertanya, jadi Anda itu pernah ikut kajian Ustadz tuh mengenai bagaimana Ustadz dulu gitu kalau jualan direct selling kaitannya seperti kejar-kejar sama rantip atau apa gitu. Anda itu dulu. Pas cuman jadi teringat tuh, apakah setiap pengusaha itu harus di bawah 0 dulu merasakan akhirnya bisa tahu pahitnya dan akhirnya bisa berkembang kayak Ustadz atau gimana gitu. Karena kan terkadang seorang pengusaha kan tidak bisa instan ya, tapi bagaimana dia bisa survive dan akhirnya bisa mengekspor dirinya dan bisa bertahan dan akhirnya jadi juara insya Allah. Mohon tipsnya Ustadz. Itu aja. Ustadz. Ya, menjadi pengusaha itu adalah proses mental emosional, bukan proses fisik. Bukan soal kerja keras, bukan menjadi pengusaha. Proses mental emosional. Ya, kalau kita sukses dalam proses itu, kita akan berhasil jadi pengusaha. Ya, coba bayangkan kita buka toko, seharian nggak ada yang beli. Ya, dari pagi sampai sore, 12 jam nungguin nggak ada yang beli. Wah, bisa kita tendangin semuanya. Mending kerja aja jelas, kan gitu. Nah, orang gitu ya. Ya, saya mengalami. Ya, jadi orang melihat saya hari ini. Tapi orang kan tidak tahu. Saya jualan kambing di pinggir jalan kehujanan, sampai akhirnya jualan sapi, lakunya 1 jadi 10 jadi 100 jadi 1000 jadi 10.000 terus gitu. Bahkan rumah sakit itu saya beli tanah dari hasil jualan kambing. Itu saya sering menyebutnya rumah sakit kambing gitu. Saya waktu itu kalau nyerah itu ya menutup peternakan saya itu nggak akan jadi rumah sakit. Ya, kayak begitu. Jadi saya katakan proses mental emosional. Saya ditanya oleh seorang kawan, kenapa Abu sukses bisnisnya? Saya bilang karena saya gagal lebih banyak daripada kamu gagal dan saya ditipu lebih banyak daripada kamu ditipu. Saya hilang uang lebih banyak daripada kamu hilang uang. Walaupun saya tidak menantang, saya masih siap. Andai kata Allah menakdirkan saya harus gagal, harus ditipu, harus kehilangan uang. Ya, itu hal kecil bisa. Bagi saya, nggak ada masalah. Ya, saya ditipu 2 miliar, kalau untungnya 20 miliar. Ya, kalau perlu ditipunya tiap hari aja kalau kayak gitu. Kan gitu. Jadi, logikanya beda, Pak. Ya, makanya saya katakan, cerdas di kelas itu perlu loh. Penting, anak-anak tuh punya nilai 10 gitu. Tapi yang membuat kita kaya adalah cerdas di lapangan. Jadi harus cerdas dua-duanya. Anak kita harus nilainya bagus, tapi harus diterjunkan ke lapangan, dia mengerti bagaimana cara nongkrong di bank, ya, untuk mengeksekusi barang lelangan. Itu harus tahu, gitu. Tapi dia tidak ketinggalan sekolah, ya, kuliah. Ya. Karena anak saya itu yang paling gede itu suka ngeritik saya. Kamu anti katanya sama sekolah. Enggak, ayah Abi anti sekolah. Siapa bilang anti sekolah? Kan kamu juga jadi sarjana, saya yang biayain saya gitu. Saya itu nggak jadi sarjana karena sakit, ya, bukan karena nggak ini. Ya tanya Ustadz Amang, nilai saya lumayan lah, ya. Tidak sebagus Ustadz Amang tapi tidak jelek juga. Gitu. Nah, jadi ada cerdas di kelas perlu, ya. Tapi yang membuat kita kaya itu cerdas di lapangan, harus dilatih. Di antaranya adalah bagaimana sikap mental kita menghadapi kegagalan, kecurian, ditipu orang, santai, senyum gitu, nggak ngamuk-ngamuk kan gitu. Ini adalah latihan. Dan apakah harus dilalui? Harus. Itu jadi pengusaha itu harus dilalui. Makanya ada anak ITB elektro datang ke rumah saya, nangis-nangis itu di depan saya. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Wah gitu. Saya ditipu orang, bangkrut. Yang paling berat adalah mertua saya, ini sertifikatnya saya gadaikan, ya, terancam hilang. Ya, saya bilang ini perlunya teman sama-sama pengusaha. Ya, saya langsung ucapin selamat aja. Saya berdiri, saya ucapin selamat. Selamat ya. Ya, dia kaget, berhenti nangisnya. Kenapa? Katanya Abu mengucapkan selamat. Saya bilang nggak ada yang jadi pengusaha besar tidak melalui ini semua. Kamu harus lalui. Saya lebih parah daripada kamu. Saya pernah ditipu, semua hilang sampai rumah yang sudah saya beli. Ya. Setelah itu saya bangun lagi menjadi besar. Akhirnya saya bilang, kamu keluar cepat, ya, ulangi lagi bisnis. Kalau enggak, sertifikat mertua kamu tidak akan balik. Ya, akhirnya dia memeluk saya, senyum, keluar, bisnis lagi. 2 tahun kemudian, sertifikat mertuanya sudah balik lagi. Itu contoh. Jadi memang, ya harus dilalui lah yang pergi-pergi begitu. Ya, baik Ustaz. Kayaknya baik, yang terakhir dari Kang Agus, dari Dr. Agus Sofyan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik pada pagi hari ini dapat pencerahan tentang bisnis. Ini terkait dengan masalah pendidikan di dunia kampus, Pak Ustadz. Ya.
di dunia kampus ada mata kuliah yang memang sudah disiapkan oleh institusi untuk menjadi entrepreneur. Ya. Artinya namun kesulitan mencari siapa pengajarnya. Karena sebaiknya adalah entrepreneur adalah orang yang pernah berinteraksi langsung kepada entrepreneur. Nah, Tepat. Ternyata sulit. Akhirnya saya ditunjuk untuk memberikan bimbingan tentang entrepreneur. Sebab ya dengan segala kerendahan hati saya dalam entrepreneur masih kurang. Namun pengalaman kehidupan itulah yang bisa menerpa melalui kehidupan di masyarakat, istri dan sebagainya gitu. Ternyata setelah saya pelajari secara statistik, mereka yang pendidikan rendah atau gagal pendidikan lebih sukses dibandingkan orang yang pendidikan tinggi. Betul. Karena saya baca statistiknya, ternyata orang-orang yang pendidikan tinggi malah takut untuk berbisnis, Pak Ustadz. Ya. Banyak ilmu itu. Ya. Banyak kan mikir. Sedangkan yang penamatan SD, tamatan SMP, SMA, mereka langsung dengan modal nekat, mereka berani berbisnis gitu. Artinya saya pikir ada yang salah di bidang pendidikan barangkali ini dalam segi kurikulum dan sebagainya gitu. Karena walaupun saya ngajar mata kuliah entrepreneur saat itu, mindset mereka belum susah merubah mereka. Mereka hanya lulus kerja. Yeah. Mungkin dari mahasiswa sekian banyak puluhan mahasiswa, ratusan mahasiswa saya tanya, mereka kata 95% ingin bekerja. Iya. Saya bilang ini. Saya bilang bagaimana merubah mindset, tambah lagi saya ngajar kelas karyawan. Tambah sulit lagi. Makanya bagus kita mau bisnis ini puyuh dulu ya, bagus. Terlambat kalau baru mahasiswa, memang terlambat. Belum terlambat. Pikir, wah ini gimana nggak mindsetnya? Makanya saya pikir kalau usia-usia seperti kita sudah di atas 50 mungkin tidak langsung bisa terjun langsung ke dunia bisnis karena butuh tadi expert dan sebagainya. Sehingga saya berpikir berkolaborasi jauh lebih hebat. Artinya dengan teman-teman yang punya dana dan sebagainya. Kemarin saya cerita Ustadz Amang bahwa saya ada MOU dengan antara Anda masjid, dana umat masjid dengan peternak penggemukan fattening gitu. Yang jelas setiap 3 bulan ada royalti yang bisa diberikan. Wah. Baik, bagus. Nah, kebenaran tapi dapat dari profit ya. Sehingga dengan demikian, apakah dapat dikatakan bahwa faktor pengaruh pada pendidikan tadi terhadap keberanian menjadi entrepreneur dan entrepreneur tidak harus langsung jadi pelaksana, tapi jadi investor tadi barangkali untuk bisa berinteraksi. Demikian Pak Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi dari Rainata Nurul, maka silakan terakhir ya. Ya, sekaligus nanti jawabnya ya. Sebelumnya jazakallahu khair buat Ustadz Abu ya, luar biasa, dapat banyak ilmu di pagi hari ini. Pertanyaannya Ustadz, jadi untuk bisnis ini, apakah kita memang harus fokus di satu bisnis ya, ataupun bidang usaha, atau memang kita mengerjakan beberapa bidang usaha, Ustadz? Pencerahannya, Ustadz. Baik, terima kasih. Mangga, silakan. Ya, yang pertama, memang kenapa kalau orang yang nggak lulus itu lebih sukses? Karena kalau dia gagal terus kerja itu nggak akan diterima Pak Dokter. Beda dengan kawan-kawan kita yang sudah sarjana, baru gagal sedikit dalam bisnis langsung cari kerja, kapok gitu. Kalau kayak saya, sebentar ya, ini ada tamu. Dan sebentar ya, Abi masih ngisi, sebentar lagi, 5 menit lagi ya. Oh iya. Nah jadi biasanya kayak saya itu tidak ada lagi. Di depan saya cuma satu, saya berdagang waktu itu sebelum berbisnis. Ya, nggak mungkin mundur menjadi pekerja. Kalau saya sarjana, mungkin saya cari kerja. Itu bedanya, Pak. Ini karena ini aja, Pak, masuk perangkap aja kan gitu. Kalau orang-orang yang nggak lulus, punya semangat kan gitu.
Itu satu. Oleh karena itu saya katakan mungkin buat kurikulumnya itu kita libatkan orang-orang yang bisnis, suruh mereka jadi dosen terbang, ngajar gitu. Karena anak saya yang nomor 3 itu dia ahli dalam bidang peternakan. Suatu saat beli buku tentang beternak kambing, dia sudah ahlinya mortalitas itu. Dia baca, dia lempar itu. Yang ngarangnya itu adalah orang lulusan peternakan tapi nggak pernah beternak. Dia lemparin buku dengan PCD-nya, zaman PCD dulu itu. Dia bilang, matilah kambing semua kalau cara kayak begini. Dia memang di lapangan ininya. Yang kedua, pertanyaan tadi soal bisnis. Bisnis itu harus fokus, satu aja, ya, tapi besar. Jadi kelemahan kita itu adalah bisnis kambing. Kalau gagal pindah ke sapi, gagal pindah ke ayam. Akhirnya nggak selesai-selesai. Beda kawan-kawan saya yang Cina, bisnis kambing, mati, dia catat. Kenapa dia keluarlah ilmu? Ya, ada 3, ada 4. Coba lagi kambing, mati lagi, masih dicari penyebabnya, keluar jadi 6 ilmunya. Ya, tambahin lagi kambing, mati lagi gitu. Jadi keluar lagi ilmunya 10. Masukin kambing sudah selesai. Ya, kenapa? Ilmu gagalnya sudah selesai semuanya. Ilmu-ilmu yang dia tidak ketahui sebanyak 10 item sudah diketahui. Akhirnya dia baru bisnis menjadi besar. Nah, ketika peternakan itu menjadi besar, tetapi belum punya sistem, masih dagang, belum bisnis, itu berat. Nanti kalau bisnis kita sudah, usaha kita sudah jadi bisnis, tidak perlu kita, nah kita mau main-main buat usaha lagi boleh, tapi semua bisnis kita yang tadi sudah ada yang ngerjakan. Nah, kita biasanya kalau pengusaha itu gatel, dia nganggur aja, pasti dia ngerjain yang lain-lain. Ada tanah kosong, dia beli, coba-coba dia buat hotel, laku gitu. Kasihin sama manajemen, dah kosong lagi gitu. Nah, itu penting ya. Jadi saya pikir itu Ustaz jawabannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jasa Kang Abu yang sangat-sangat kita muliakan, kita hormati. Begitu banyak ilmunya, hanya satu yang kita mohon pada Allah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kan pengusaha-pengusaha yang bisa melanjutkan karir Kang Abu nantinya, tidak mulai dari nol gitu. Tinggal melanjutkan apa yang menjadi pengalaman berharga, dan itulah sering saya contohkan Kang Abu ya, dengan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu tidak memulai dari nol, tapi melanjutkan. Makanya cukup diberi jatah 23 tahun kurang oleh Allah. Tapi dia sukses mengantarkan manusia di muka bumi ini menjadi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagian dari strategi bisnis ya. Kita berbisnis mungkin tidak dari nol, tapi mulai dari orang yang sukses insya Allah. Walaupun tadi tetap setiap starting point, titik permulaan pasti mulai dari nol. Tapi dari nolnya itu adalah pengalaman yang begitu berharga dari orang-orang yang telah sukses. Bapak Ibu yang berbahagia, terlalu banyak ya hadis Nabi SAW yang cara tentang persoalan bisnis dengan berbagai bahasa. Ada bahasa baik, jual beli, ada bahasa tijarah, ada bahasa perdagangan ya, ada bahasa ishtara, membeli, dan begitu banyak. Belum lagi nanti dalam konteks yang terkait dengan anfaqa yunfiqu, menginfakkan, membelanjakan, yang tentu saja itu semuanya menginspirasi kita untuk punya sesuatu yang bisa diinfakkan. Orang Arab bilang faqidu syai' la yu'ti. Kalau kita nggak punya apa-apa, ya nggak bisa ngasih apa-apa. Anak-anakku sekalian, para santri, mudah-mudahan Abu Syauqi bisa hadir bersama kami, Kang Abu, di Depok satu saat nanti, atau perkenankan kami berkunjung nanti Kang Abu ya, untuk pelatihan sehari boleh, 2 hari juga kami siap, dan beliau sudah menyediakan ininya, anak-anakku sekalian, menyediakan kolam ikan untuk memancing ya. Nanti kita bisa mancing di sana ya, sambil pelatihan menghafal Quran di sana, begitu Kang Abu ya. Boleh ya Kang Abu? Halo. Siap Ustaz. Dan nanti kalau saya nggak siap, bisa kualat. Baik Bapak Ibu yang berbahagia,
Terima kasih kepada semua kontributor, baik pertanyaan maupun pernyataan, bahkan masukan seperti dari Prof. Mir Alam Bedu, juga dari Pak Agus dan yang lain-lainnya. Sebagaimana biasa, tentu inilah keberkahan kita di pagi, dan inilah zikir kita di pagi hari ini. Zikir kita, bagaimana kita bersama-sama mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kebesaran dan ayat Allah yang dijalankan oleh hamba-hambanya seperti Kang Abu Syauqi ini. Beliau berjalan dalam dan senantiasa dalam bimbingan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah tidak membatasi kemuliaan untuk seorang hambanya, bahkan seorang rasulnya sekalipun, ya, maka tentu akan berlaku buat siapapun yang mengulang prestasi yang baik ini, insyaallah, maka Allah akan muliakan. Makanya Allah membuat aturan, setiap yang mengikuti aturan maka Allah akan berikan reward baginya, insyaallah. Jadi yang berbahagia, sekali lagi kami haturkan jazakumullah khair jazaa, khususnya kepada Kang Abu atau Pak Denny Trisna Hadi atas paparan yang begitu luar biasa, tidak hanya secara intelektual atau eksperiensial pengalaman, tetapi nilai spiritual ya, nilai spiritualnya luar biasa buat kita. Sehingga saya juga boleh untuk closing statement ya, Kang Abu, saya mau nanya sedikit. Anak-anak kami harus dilatih entrepreneurship ini. Tadi penguatan mindsetnya dulu yang 90%, atau kami latih dari hari ini mulai berbisnis langsung secara pengalaman di lapangan. Recording stopped. Ya, latih dua-duanya, Ustaz. Just do it, lakuin aja bisnis apa aja sambil perbaiki mindset. Baik, singkat, jelas ya semuanya. Besok hari ini kita mulai berbisnis. Kita ngobrol dulu apa bisnis yang mau dikembangkan oleh masing-masing supaya nanti lulus dari Al-Qudwah itu, Kang Abu, mudah-mudahan pendapatan mereka sudah 10 juta ke atas. Ya, lulus dari SMA kita targetkan minimal 10 juta ke atas. Ya, insyaallah. Baik hadirin sekalian, mohon doanya kepada semuanya. Kang Iip, begitulah mindset kita, jangan mundur. Yuk kita siapkan generasi baru, generasi pengusaha yang cita-citanya seperti Abdullah bin Mubarak ya dari kami, jadi seorang ulama, tetapi dia tidak pernah bergantung kepada siapapun, dia hanya bergantung kepada Ar-Razzaq, Allah yang Maha Menjamin. Kita cukupkan. Kalau bisa materinya Pak Kiai, kalau bisa materinya Pak Abu. Ya, insyaallah kami akan share. Jazakumullah jazaa. Kita cukupkan dengan kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.